Masya Allah, Alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada dan juga jamaah Masjid Nurul Falah. Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah kita ada di penghujung segmen dan kita masih bersama dengan guru-guru kita yaitu Ustadz Tian Kamaluddin dan juga Ustadz Munawir yang Masya Allah tadi telah menyampaikan tausiahnya mengenai surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau manfaat dunia akhirat untuk kita. Namun saya masih memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya, yang masih penasaran, ada unek-uneknya di hati, ada yang ganjel, silahkan. Yang mau bertanya angkat tangannya. Waduh, Masya Allah. Baik kakak silakan. Ya, bertanya ke Ustadz Tian, silakan foto. Ustadz Munawir, silakan Ustadz Munawir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias. Ingin bertanya, bagaimana cara bertobat jika kita sudah menyebarkan fitnah? Oke. Wah, ini singkat, padat, cepat. Siapa namanya? Namanya siapa namanya? Tias. Oh, Tias. Tias, bukan Tias Arsi. Kalau Tias kan namanya burung gelatik, belinya di Kampung Melayu. Cakep. Tias cantik, I love you. Ya Gitu. salam, Masya Allah. Oke. Ya, baik silakan Pak Kiai dijawab. Oke, pertanyaannya bagaimana kita cara bertobat? Pak, Bu, setiap perbuatan salah itu kita menginginkan bahwa agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bertobatnya? Pertama, tobatnya benar-benar taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu gak bakalan ngulangi perbuatan yang salah sama, ya Allah, kenceng salah lagi, ya Allah. Iya, perbuatan saking seriusnya ya Bu ya, Masya Allah. Iya. Kemudian yang kedua yaitu an-nadmu, menyesali apa yang telah kita perbuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Tuh caranya tadi an-nadmu, sesali apa yang kita telah berbuat. Ini caranya. Kemudian yang ketiga adalah az-zikrullah. Kemudian ingat kepada Allah, zikir setiap hari, merasa bahwa diri kita dosanya seperti pasir di lautan. Bu, kalau pasir di lautan bagaimana membawanya, kan begitu kan? Makanya banyakin apalagi ini di bulan Sya'ban, bulan persiapan mau menyambut bulan suci Ramadan. Maka hamba Allah umat Rasulullah ketika kita menjalankan perintah Allah, apa kata dalam kata Sya'ban? Pertama huruf sin adalah akan diberikan syaraf, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang selanjutnya adalah ain ulya, Allah akan mengangkat derajat kita. Ketika kita persiapan kita, makanya banyakin silaturahim, nyambung memberikan sodako dan juga banyak tobat, ingat kepada Allah. Dan saudara-saudara kita ingatkan bahwa kita semuanya agar bisa menjalankan perintah Allah dan juga tobat kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, cukup jelas ya dari guru kita Ustadz Munawir, terima kasih. Karena memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling gak enak itu adalah manakala diri kita itu difitnah oleh orang lain. Masalahnya kita nggak ngelakuin, betul ya guru ya? Betul. Kita nggak ngelakuin, kita nggak melakukan apapun, tapi kita yang disalahkan, justru kita yang menjadi penyebab dan lain sebagainya. Padahal kita tidak melakukan apapun. Itulah makanya tadi pentingnya yang namanya kita tabayyun, ya, artinya menghindari daripada fitnah dan juga su'udzon. Nah, saya ada pertanyaan nih buat Ustadz Tian ya. Ini menarik Ustadz.
Karena kan di zaman sekarang ini media sosial itu sangat amat terbuka. Informasi itu ada yang kredibel, ada yang dapat dipercaya atau bahasa istilahnya thiqah, ada yang juga mungkin mendapatkan unsur ada kadzib ya. Nah, bagaimana menyikapinya manakala seseorang itu telah termakan daripada hoax atau fitnah suudzon yang sudah terlanjur tersebar di dunia ini. Nih sekarang banyak viral-viral, cuman nggak saya sampaikan ya. Ada beberapa hal, itu bagaimana menyikapinya Ustaz Tian? Silakan tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sudah terindikasi dia mendapatkan berita yang hoax, bahkan sudah termakan berita hoax, seluruh ucapannya, seluruh tindak tanduknya, bahkan pendapatnya pun sudah sesuai dengan hoax yang tersebar tersebut. Dan kita tahu bahwasanya berita tersebut adalah hoax. Nah, bagaimana mensikapinya? Yang pertama, kita usahakan, ikhtiarkan untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Nah ini. Klarifikasi mungkin. Betul. Karena apa? Ini juga termasuk daripada usaha dakwah. Menyampaikan sebuah kebenaran yang kita tahu kepada orang-orang yang belum tahu. Kita sampaikan mereka tentunya dengan mau'idhah hasanah. Jangan dengan kata-kata yang kasar. Wah itu salah ini, jangan. Cara yang baik. Ya. Hikmah dan mau'idhah hasanah. Oh ini beritanya tidak benar. Ini yang hak seperti ini hoax seperti ini. Karena jauh beda Ustadz. Antara hak dengan hoax. Efeknya pun demikian. Begitu ya? Ya, Ya, betul. yang hak insya Allah ila siratil mustaqim. Amin. Kalau yang hoax ila jahannam. Nah, makanya harus diluruskan. Dengan cara yang hikmah dan mau'idhah hasanah. Menyampaikan dengan yang baik. Jangan dengan yang kasar. Ya kan? Nah ini. Kemudian selanjutnya kita berikan mereka nasihat. Ya, kita berikan mereka nasihat yang baik. Karena pada hakikatnya ketika dia termakan hoax, dia tidak tahu, nah kita harus masukkan pengetahuan tersebut. Ini kasusnya seperti ini yang benar seperti ini, kita melaksanakan hal-hal seperti ini. Nah ini, jangan kok malah kita ikut-ikutan menyebarkan hoax kembali. Ini bahaya. Bahaya, betul. Ikut menyebarkan di medsos, di like, share, komen, dan lain sebagainya, jangan. Jadi, kalau kita menghadapi orang tersebut yang sudah termakan hoax, termakan berita, fitnah, dan lain sebagainya, kita sampaikan yang benar, kemudian kita sampaikan hakikat daripada berita tersebut. Masya Allah. Ya, jadi ini ilmu buat kita ya Bapak Ibu ya. Karena di luaran sana media sosial itu sangat amat mengerikan kalau kita tidak hati-hati. Kalau memang sumbernya tidak dari yang kredibel, tidak thiqah, bahaya sekali. Karena di luaran sana banyak orang yang bahkan guru-guru itu mengadu domba antara ulama dengan ulama yang lain. Mencomot video, memotong video, kemudian dibenturkan. Nah itu tanggapannya bagaimana? Nah ini yang repot Ustadz. Ya. Jadi tadi saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya in ja'akum fasiqun binaba'in. Wahai orang yang beriman, ketika datang orang-orang fasik. Siapa sih orang fasik itu? Orang fasik ini nyata-nyata mereka bersyahadat. Mereka menyatakan diri mereka muslim, tapi apa? Tidak menjalankan perintah Allah. Mereka cenderung bermaksiat kepada Allah. Kok ujuk-ujuk datang kepada kita, membawa berita, menyebarkan. Nah ini sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertabayyun. Fatabayyanu, klarifikasi Ustaz. Klarifikasi terlebih dahulu, jangan malah kita menjadi corong untuk ikut menyebarkan berita hoax tersebut. Masya Allah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guruku semua, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram, Al-Ustadz Tian Kamaluddin, Wal-Ustadz Munawir Ngacir. Mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah menyaksikan Cahaya Hati Indonesia dan jamaah yang telah hadir di masjid Nurul Fala, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Saya Abdul Kafi pamit undur diri dan saya mohonkan
kepada guru kita Al-Mukarramul Muhtaram Al-Ustadz Tian Kamaluddin untuk memimpin doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita menadahkan tangan pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, khudu dan tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya, menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وبارك ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسوله أجمعين. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله يا وهاب هب لنا علما وحكمة ورزقا. يا رزاق كن لنا مسهلا كن لنا مسهلا كن لنا مسهلا. ربنا ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله.